Hai halo semuanya, saya Raina Fariliahoti dengan NIM 24150300110. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tablet bersalut 2. Nah, kita akan membahas mulai dari tahap preformulasi hingga pelapisan, jenis-jenis tablet bersalut hingga evaluasi mutu dan pertimbangan pemilihannya dalam bidang farmasi. Kita langsung masuk dalam materi pertama mengenai preformulasi tablet bersalut 2. Nah, sebelum pelapisan dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap preformulasi. Pertama adalah ukuran tablet inti, karena ukuran ini akan mempengaruhi keseragaman pelapisan. Kedua, kekasaran permukaan tablet, di mana permukaan yang terlalu kasar dapat menyebabkan lapisan tidak merata. Selain itu, kestabilan bahan aktif juga menjadi faktor penting karena bahan aktif harus tetap stabil selama proses pelapisan yang melibatkan panas dan pelarut. Terakhir, perlu diperhatikan interaksi antara pelarut dan polimer pelapis dengan bahan aktif agar tidak terjadi reaksi yang merugikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pelapisan tablet. Nah, pelapisan tablet memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk melindungi zat aktif dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, udara, dan kelembapan. Kedua, untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak yang dikenal sebagai taste masking. Selain itu, pelapisan juga dapat digunakan untuk mengatur pelepasan obat, misalnya pelepasan tertunda. Dan yang tidak kalah penting, pelapisan juga berfungsi sebagai identifikasi visual seperti warna atau logo tertentu pada tablet. Materi selanjutnya adalah mengenai tablet salut film. Tablet salut film adalah tablet yang dilapisi dengan lapisan tipis berbahan polimer. Eksipien utama yang digunakan biasanya meliputi polimer seperti HPMC atau hidroksiprofil metil selulosa, plasticizer seperti PEG atau polyethylene glycol, serta pelarut seperti air atau etanol. Nah, proses pelapisan dilakukan dengan metode penyemprotan larutan pelapis ke tablet yang diputar dalam alat khusus. Keunggulan dari tablet salut film adalah lapisannya tipis, prosesnya lebih cepat dan tidak terlalu menambah ukuran tablet. Namun kendalanya adalah membutuhkan kontrol proses yang ketat seperti suhu, kecepatan semprot, dan kelembapan agar hasil pelapisannya merata. Selanjutnya adalah tablet salut gula. Nah, sugar coated tablet atau tablet salut gula menggunakan larutan gula sebagai bahan pelapis. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu sealing atau penyegelan, subcoating, smoothing, coloring, dan polishing atau pemolesan. Nah, eksipien yang digunakan umumnya adalah sukrosa, gelatin, dan berwarna. Nah, tablet ini memiliki tampilan yang mengkilap dan menarik. Namun, tantangannya adalah prosesnya lama, biayanya lebih tinggi, dan ukuran tablet menjadi lebih besar dibandingkan tablet salut film. Selanjutnya ada tablet salut enteric atau enteric coated tablet. Nah, tablet salut enteric adalah tablet yang dirancang agar tidak larut di lambung tetapi larut di usus. Polimer yang digunakan adalah CAP atau selulosa asetat platalat dan HPMC atau hidroksiprofil metil selulosa. Nah, tujuan utama pelapisan enterik adalah melindungi obat dari asam lambung atau melindungi lambung dari iritasi obat. Nah, syaratnya tablet harus tahan pada pH lambung yang asam dan baru larut pada pH usus yang lebih basa. Evaluasi dilakukan dengan uji disolusi bertahap, yaitu dengan media asam lalu media basa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi mutu tablet bersalut. Nah, menurut standar Farmakope Indonesia dan United States Pharmacopeia atau dibaca USP,
Tablet bersalut harus memenuhi beberapa parameter mutu. Evaluasi meliputi keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan atau friabilitas, waktu hancur, dan uji disolusi. Semua parameter ini penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Selanjutnya adalah materi mengenai pertimbangan pemilihan jenis pelapisan. Nah, pemilihan jenis pelapisan sangat bergantung pada sifat bahan aktif dan tujuan terapi. Jika bahan aktif sensitif terhadap asam lambung, maka digunakan pelapisan enterik. Jika hanya ingin memperbaiki rasa dan tampilan, maka cukup menggunakan salut film atau gula. Selain itu, faktor lain seperti biaya produksi, stabilitas obat, dan target pelepasan juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pelapisan. Sebagai kesimpulan, tablet bersalut merupakan bentuk sediaan yang memiliki banyak keunggulan, baik dari segi stabilitas, keamanan penggunaan, maupun efektivitas terapi. Pemahaman yang baik tentang jenis dan proses pelapisan sangat penting dalam pengembangan sediaan farmasi yang optimal. Sekian materi dari saya mengenai tablet bersalut 2. Terima kasih.